warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Utami dari kelas 11C. Di video kali ini saya ingin membaca cerpen yang berjudul Lelaki yang Menderita Bila Dipuji, karya Ahmad Tohari. Mardanu seperti kebanyakan lelaki, senang bila dipuji. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa risih, bahkan seperti terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang pensiun, ada saja yang bilang, "Ini Mardanu satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tidak punya utang." Pujian itu sering diiringi acungan jempol ketika berolahraga jalan kaki. Pagi hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya. Pak Mardanu memang hebat, usianya 75 tahun, tapi badannya masih tampak segar, berjalan tegak, kedua kaki tetap kekar. Kedua anak Mardanu yang satu lagi pemilik kios, kelontong, dan satunya lagi jadi supir truk semen. Jadi pujian juga. Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga semua jadi orang mandiri. Malah seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak luput jadi bahan pujian. Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara burung kutilang itu, tak akan demikian lincah cerewet kicaunya. Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat orang sering memujinya. Bukankah itu hal biasa, semuanya orang bisa melakukan bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari sejak muda sampai menjadi kakek-kakek, dia belum berbuat jasa apapun. Ini membuatnya menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya. 60 tahun yang lalu ketika bersekolah, dinding ruang kelasnya tergantungi gambar para pahlawan, juga para tokoh bangsa. Tentu saja mereka melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsanya. Mardanu juga tahu dari cerita-cerita orang, pamannya sendiri adalah seorang pejuang yang gugur di medan perang kemerdekaan. Orang-orang sering memuji mendiang paman. Cerita tentang sang paman kemudian dikembangkan sendiri oleh Mardanu menjadi bayangan kepahlawanan. Seorang pejuang muda yang bedil, bersanggur, ikat kepala pita merah putih, maju dengan gagah menyerang musuh, lalu roboh ke tanah dan gugur sambil memeluk bumi pertiwi. Mardanu amat terkesan oleh kisah kepahlawanan itu. Maka Mardanu kemudian mendaftarkan diri masuk ke tentara pada usia 19. Ijazahnya hanya SMP dan dia diterima sebagai prajurit tamtama. Kegembiraannya meluap-luap ketika dia terpilih dan mendapat tugas sebagai penembak artileri pertahanan udara. Dia berdebar-debar dan melelehkan air mata ketika untuk kali pertama dilatih menembakkan senjatanya. 10 peluru besar akan menghambur ke langit dalam waktu 1 detik. Pesawat musuh pasti akan meledak kemudian rontok bila terkena tembakan senjata yang hebat ini. Selalu demikian yang dibayangkan Mardanu. Bayangan itu sering terbawa ke alam mimpi. Suatu malam dalam tidurnya, Mardanu mendapat perintah siaga tempur. Persiapan hanya setengah menit, pesawat musuh akan datang dari udara. Mardanu melompat dan meraih senjata artilerinya. Tangannya berkeringat, jarinya lekat pada tuas pelatuk. Matanya menatap tajam ke langit udara. Terdengar derum pesawat segera muncul sambil menabur tentara payung. Mardanu menarik tuas pelatuk, ratusan peluru penghambur ke angkasa dalam hitungan detik. Ya Tuhan, pesawat musuh itu mendadak oleng dan mengeluarkan api, terbakar, menukik dan terus menukik. Tentara payung masih berloncatan dari perut pesawat dan Mardanu mengarahkan tembakan arah ke sana. Ya Tuhan, tiga parasut yang sudah mengembang mendadak kuncup lagi kena terjangan peluru Mardanu. 3 prajurit musuh meluncur bebas jatuh ke bumi. Tubuh mereka
pasti akan luluh lantak. Begitu terbanting ke tanah, Mardanu hampir bersorak namun tertahan oleh kedatangan pesawat musuh yang kedua. Mardanu memberondongnya lagi, namun pesawat itu sempat menembakkan peluru kendali dan meledak hanya 3 meter di sampingnya. Tubuh Mardanu terlempar ke udara oleh kekuatan meledak peluru itu dan jatuh ke lantai kamar tidur sambil mencengkram bantal. Ketika tersadar, Mardanu kecewa berat. Mengapa pertempuran hebat itu hanya ada dalam mimpi? Andai kata itu peristiwa nyata, maka dia telah melakukan pekerjaan besar dan luar biasa. Bila demikian, Mardanu mau dipuji, mau juga menerima penghargaan. Meski demikian, Mardanu selalu mengenang dan mengawetkan mimpi itu dalam ingatannya. Apalagi sampai Mardanu dipindah tugaskan ke bidang administrasi teritorial 5 tahun kemudian. Perang dan serangan udara masuk tidak pernah terjadi. Pekerjaan administrasi adalah hal biasa yang begitu dasar dan tidak ada nilai istimewanya. Untung Mardanu hanya 4 tahun menjalankan tugas itu. Lalu tanpa terasa masa persiapan pensiun datang. Mardanu mendapat tugas baru, menjadi anggota komando rayon militer di kecamatannya. Di desa tempat dia tinggal, Mardanu juga bertugas menjadi bintara pembina desa. Selama menjalani tugas teritorial ini pun Mardanu tidak pernah menemukan kesempatan melakukan sesuatu yang penting dan bermakna sampai dia pada umur 50 tahun. Pagi ini Mardanu berada di becak langganannya yang sedang meluncur ke kantor pos. Dia mau ambil uang pensiun. Kosim si abang becak sudah ubanan, pipinya mulai lekuk ke dalam. Selama mengayuh becak, napasnya seperti terdengar mengap-mengap. Namun seperti biasa mengajak Mardanu bercakap-cakap. Pak Mardanu mah senang ya, tiap bulan tinggal ambil uang banyak di kantor pos, kata si Kosim di antara tarikan napasnya yang berat. Ini juga pujian yang terasa membawa beban. Dia tidak ingat selama hidup belum pernah melakukan apa-apa. Selama jadi tentara belum pernah lihat dia terlibat perang. Bahkan belum juga bekerja keras tukang becak ini di belakangnya. Sementara Kosim pernah bilang, dirinya sudah beruntung bila sehari mendapatkan 15.000 rupiah. Beruntung karena dia sering mengalami dalam sehari tidak mendapatkan serupiah pun. Masih bersama Kosim, pulang dari kantor pos, Mardanu singgah ke pasar untuk membeli pakan burung kutilang. Sampai di rumah, Kosim diberi upah dan yang membuat tukang becak itu tertawa. Kemudian terdengar kicau kutilang di kurungan yang tergantung di kaso emper rumah. Burung itu selalu bertingkah bila didekati majikannya. Mardanu belum menaruh pakan ke wadahnya di sisi kurungan. Dia ingin lebih lama menikmati tingkah burungnya. Mencecet, mengimbaskan sayap yang merentang ekor sambil melompat-lompat. Mata Mardanu tidak berkedip menatap piranha. Namun mendadak dia harus menengok ke bawah karena ada sepasang tangan mungil mengenai kakinya. Itu tangan Manik, cucu perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak. "Itu burung apa, Kek?" tanya Manik. Rasa ingin tahu terpancar di wajahnya yang sejati. "Nama burung itu kutilang, bagus kan?" Manik diam. Dia tetap mengadah, matanya terus menatap ke dalam kurungan. "Oh, jadi itu burung kutilang, Kek. Aku sudah lama tahu burungnya, tapi aku baru sekarang tahu namanya. Kek, aku bisa nyanyi burung kutilang." "Wah, itu bagus. Baiklah cucuku, cobalah menyanyi. Kakek ingin dengar." Manik berdiri diam, barangkali anak TK itu sedang mengingat cara bagaimana guru mengajarinya menyanyi. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi. Manik menyanyi sambil menari dan bertepuk-tepuk tangan. Gerakannya lucu dan menggemaskan. Citra dunia anak-anak yang amat menawan. Mardanu terpesona dan terpesona. Nyanyian cucu terasa merasuk dan mengendap dalam hatinya.
tangan gemetar, Manik terus menari dan menyanyi. Selesai menari dan menyanyi, Mardanu merengkuh Manik, dipeluk dan direngkuh dadanya. Ditimang-timang, lalu diantar ke ibu di kios seberang jalan. Kembali di sana, Mardanu duduk di bangku agak di bawah korongan kutilangnya. Dia lama terdiam. Berkali-kali tatapannya kutilang di dalam kurungan dengan mata redup. Mardanu gelisah, bangun dan duduk lagi, bangun, masuk ke rumah dan keluar lagi. Dalam telinga terulang-ulang suara cucunya, di pohon, di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi. Wajah Mardanu menegang, kemudian mengenduk lagi. Lalu perlahan-lahan dia berdiri mendekati kurungan kutilang dengan tangan masih gemetar. Dia membuka pintunya. Kutilang itu seperti biasa, bertingkah elok bila didekati oleh pemeliharanya. Tetapi setelah Mardanu pergi, kutilang itu menjulurkan kepala keluar pintu kurungan yang sudah menganga. Dia seperti bingung berhadapan dengan udara bebas, tetapi akhir burung itu terbang ke arah pepohonan. Ketika Manik datang lagi ke rumah Mardanu beberapa hari kemudian, dia menemukan kurungan itu sudah kosong. "Kek, di mana burung kutilang itu?" tanya Manik dengan mata membulat. "Sudah kakek lepas. Mungkin sekarang kutilang itu sedang bersama temannya di pepohonan." "Kek, kenapa kutilang itu dilepas?" kata Manik masih membulat. "Ya, supaya kutilang itu bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka seperti nyanyianmu." Mata Manik makin membulat, bibirnya bergerak, namun belum ada satu kata pun yang keluar. "Biar kutilang itu bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka. Wah, itu luar biasa. Kakek hebat banget. Aku suka kakek." Manik melompat-lompat gembira. Mardanu terkesima oleh pujian cucunya. Itu pujian pertama yang paling enak didengar dan tidak membuatnya menderita. Manik kembali berlenggak-lenggok, bertepuk tangan, dan dari mulutnya yang mungil terulang nyanyian kegemarannya. Mardanu mengiringi tarian cucunya dengan tepuk tangan berirama. Entahlah, Mardanu merasa amat lega. Plong. Sekian cerita dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.